Horas, Horas, Baligi Academy. Dari tepian Danau Toba yang indah, kita tidak akan pernah bungkam, ya. Apalagi ini menyangkut keadilan bagi rakyat kecil seperti kita, tidak punya wewenang, tidak punya jabatan, tidak punya duit. Tapi kalau kita bersatu, bersuara, siapapun bisa kita ribak ya di Indonesia ini. Ya, saya ingatkan kepada Anda Kapolri, ya, Anda sebagai pejabat publik, pengguna anggaran 126 triliun keringat rakyat, ya, dari jeripayah kami itu, Anda tidak punya hak bungkam, gitu loh. Ya. Anda tidak punya hak bungkam. Kalau ingin bungkam, mundur, gitu. Tidak layak Anda jadi pejabat publik, pengguna anggaran dari keringat kami, ya. Jangan bungkam terus, tuli bisu, bukan hanya kasus ini saja, tetapi kasus rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti juga Anda bungkam. Pejabat macam apa Anda itu? Ya? Yang hanya bisa membuat kepolisian terburuk, ya, menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Ya. Oke, pemirsa, kita ulangi lagi ya, kita rekap lagi bagaimana 3 DPO ini bernama Dani, Peggy alias Peron, dan Andi, yang katanya pengacara dari pengacara Tony dan pengacara lainnya ya, yang mendampingi ke-8 terpidana tersebut, mengatakan bahwa ternyata ya nama ketiga DPO ini, Dani, Peggy alias Peron, dan Andi ini berasal dari BAP Rudiana, ayah dari almarhum Egi ya. Bayangkan, polisi ini, Rudiana inilah harusnya yang tahu. Jadi jangan dibilang fiktif. Enak sekali ya, kerjaan polisi ini kan karya ilmiah kalian ini. Ya, kalau bisa disebut ilmiah, ya, ekstraksi SMS tidak dipakai, CCTV dikatakan belum dibuka karena tidak ada operator. Belum lagi sperma yang katanya hasil perkosaan bergilir itu tidak dites DNA milik siapa. Marah balangan, hancur kerjaan institusimu ini, Listio. Ya, pilihannya tinggal kalian minta maaf sama rakyat, beres kan. Oke, kita baca dulu ya secara detail. Ini produk karya ilmiahnya Polda Jabar ini, Kepolisian Indonesia, ya, yang terburuk se-Asia Tenggara. Oke, baca coba. DPO Dani, usia 20 tahun ketika 2016, 28 tahun pada 2024. Jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus, tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Itu Dani ya. Berarti tahun 2024 dia usianya 28 tahun, tinggalnya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Cirebon. Tinggi badan dan rambut keriting, sawo matang. Ini jelas ini dari Rudiana, ini harus ditangkap. Meskipun fiktif. Oke, lanjut. DPO nomor 2 nama Peggy alias Peron, usia 22 tahun pada 2016, usia 30 tahun 2024. Jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Jadi DPO Peggy alias Peron ini tempat tinggalnya sama desa dan kecamatannya dengan Dani ya, bahkan Andi nanti. Oke, lanjut. Yang ketiga, atas nama Andi, usia 23 tahun 2016 lalu, 31 tahun 2024, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus, tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Nah, inilah ya ketiga DPO yang berasal dari BAP Rudiana, ya, Aibtu Rudiana saat itu. Tempat tinggalnya sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Berarti dia sudah tahu, sudah pernah ke sana kan.
gitu. Jadi konsekuensi logis dari ditolaknya PK ke-8 terpidana tersebut ya oleh Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Burhan Dahlan dan Yohanes Priyana dan satunya apa itu? Satu lagi nggak tahu, lupa. Nah, terus konsekuensi logisnya ya cari ini gitu loh. Kita ingin kalian mempertontonkan lagi ya polisi kekonyolan kalian ketika salah tangkap Peggy Setiawan ya. Hanya bermodalkan foto atau image yang diambil dari database Dukcapil dan foto rumah dan foto ijazah dan foto lainnya. Kami ingin kalian mempertontonkan sekali lagi Lustio ya, bagaimana kalian salah tangkap seperti Peggy Setiawan ini ya. Kami ingin melihat kalian mempertontonkan kepada publik betapa buruknya institusimu. Pantas saja diganjar sebagai kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Kalau Listio Sigit Prabowo ini diperpanjang 1 tahun lagi maka akan terburuk se-Asia. Luar biasa Pak Prabowo Subianto ya. Kalau mendengar harusnya Pak Prabowo malu ini ya kan. Bagaimana mempertahankan pejabat publik yang suka bungkam semacam ini ya. Hasil tim susnya pun sampai saat ini sejak Juni atau Juli tidak ada hasilnya. Pejabat publik suka bohong. Bungkam lagi. Oke, lanjut. Nah, hakimnya ini. 1. Hakim Ketua Suharno, SH.MH. Jadi ini adalah hakim ketua untuk yang terdakwa siapa Rivaldi ya dan satunya. Oke, terus yang kedua. Hakim Anggota Lis Susilowati, SH.MH. Nah, inilah fotonya ya, rekan-rekan. Siapa tahu tetangganya bisa ditanyakan ke mereka. Terus Hakim Anggota Ria Helpina, SH. jadi mereka dua ini minimum sarjana hukum ya. Ada dua tadi magister hukum, jadi S2. Saya bingung membuat keputusan dengan logika DPO yang sentral peran sentralnya itu sangat penting tapi dibiarkan aja begitu ya. Terus CCTV belum dibuka diterima juga sama mereka. Terus katanya pemerkosaan bergilir, spermanya tidak disuruh untuk diperiksa. Inilah jenis hakim yang dimiliki negara Konoha ya. Luar biasa. Ada di berkas katanya ekstraksi SMS, tidak dibaca juga. Ya, harusnya kalau orang yang pernah bergelar sarjana atau apalagi S2 magister hukum itu kan detil ya. Terbiasa detil, kecuali memang ijazah palsu. Kan kalau ijazah tidak palsu ya, ijazah tidak fiktif ya, maka harus detil dia, bahkan sampai daftar pustakanya, lampiran itu semua dibaca. Pelan-pelan gitu, teliti, seksama. Ini SH.MH. Ekstraksi SMS pun nggak dibaca. Ya. Sperma siapapun tidak ada. Diperintah. Mana hasilnya? Sperma siapa saja di situ. Karena sangat detil. Ada yang di paha kiri katanya spermanya. Air maninya. Terus ada lagi di paha lainnya. Entah apalah pokoknya. Ya, seperti novel picisan. Percaya orang ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan terangkan ya dari keputusan mereka ini. Saya klasifikasi perannya masing-masing, karena yang kalau kemarin cerita panjang kita tidak terlalu seksama menguraikan peran masing-masing ya, dan yang ada di TV juga tidak waktu debat segala macam tidak cukup waktu. Jadi kita di YouTube bisa punya waktu kita untuk menerangkan, mengklasifikasi peran masing-masing DPO yang kita ambil dari keputusan itu, langsung keputusan mereka bertiga ini. Oke, lanjut. Peran DPO Peggy alias Peron. 1. Berkumpul bersama dengan 8 terpidana dan 2 DPO lain, Dani dan Andi, di warung Bu Nining di Jalan Perjuangan RT 02 RW 10 Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sambil meminum minuman keras jenis ciu yang dicampur dengan minuman bikola. Selanjutnya, sekira pukul 21 WIB, Bu Nining mengusir mereka. Nah, di sini ya. Jadi sebenarnya kalau benar DPO ini tidak fiktif, ada gitu ya. Sebenarnya mereka minum-minum katanya di keputusan itu.
Peggy alias Perong, Dani, Andi minum-minum juga di sana. Berarti Bu Nining pun tahu harusnya, ya, yang punya warung. Kok bisa? Susah kali nyarinya. Listio Sigit Prabowo, jangan bungkam aja kau di situ kau. Malu kita punya Kapolri kayak kau. Oke, lanjut. Kedua, bersama dengan 8 terpidana dan 2 DPO lainnya, Dani dan Andi, Peggy alias Perong, DPO, melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakbor sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning yang dikendarai oleh anak korban, Muhammad Rizky Rudiana. Peggy alias Perong ini melempari ya, berikut dengan 2 DPO lainnya dan 8 terpidana Dani dan Andi. Dia menggunakan Yamaha Xeon warna hijau kuning. Oke, lanjut. 3. Mengejar anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina, di mana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong, DPO, mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Nah ya, Peggy alias Perong, DPO ini berboncengan dengan Rivaldi mengejar Muhammad Rizky Rudiana, anaknya Aibtu Rudiana ya, di sini. Jelas ini deskripsinya Rudiana ya. Oke, lanjut. 4. Peggy alias Perong, DPO, memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali ke tubuh anak korban Muhammad Rizky Rudiana, sehingga anak korban Muhammad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya. Nah, DPO ini apa ya perannya? 2 kali ke tubuh memukul dengan tangan kosong pada terhadap Rizky Rudiana ya, sehingga tidak berdaya katanya. Ini masih di jembatan Talun ini setelah dikejar. Oke. Kelima, Peggy alias Perong, DPO, memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana, sehingga akhirnya anak korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Nah, Peggy alias Perong si DPO ini, dialah yang membuat Muhammad Rizky Rudiana ini alias Eki meninggal dunia dengan menyabet samurai. Ini kan pembunuh sesungguhnya ini. Halo hakim, ketiga hakim tadi itu. Kok bisa? Yang lain kan berarti penyerta ini loh, yang menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga meninggal di tempat samurai dan DPO. Aduh. Terus 6. Saudara Peggy alias Perong, DPO, memukul anak korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah. Nah, di samping membunuh dengan cara menyabetkan samurai kepada Rizky Rudiana, Peggy alias Perong, DPO ini juga memukul dengan tangan kosong Vina sampai mengeluarkan darah. Kan sentral sekali ya perannya. Oke, lanjut. 7. Peggy alias Perong, DPO, hanya mencium dan memegang payudara anak Vina. Nah, jadi Peggy DPO ini alias Perong, dia tidak ikut memerkosa ceritanya ya, dari narasi novel fiksi tadi itu. Hanya memegang payudara Vina. Oke, lanjut. 8. Anak korban Vina setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya, dibawa dengan diapit oleh saudara Peggy alias Perong, DPO, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Peggy alias Perong ke flyover desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Ya, jadi peran sentralnya Peggy tadi itu membawa anak korban Vina, ya, korban anak Vina ini setelah mau dipakaikan bajunya, dia bawa ya bersama dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kan berarti kan dia perannya sentral ini. Kalau Peggy fiktif, berarti yang membawa dengan Ucil siapa ya? Itu Pak Kapolri. Coba jelaskan dulu, rekonstruksi ulang dulu ya. Bagaimana itu reka adegan waktu tahun 2017 itu anggotamu Polda Jabar atau Polres Cirebon ya? Oke, lanjut. 9. Peggy alias Perong, DPO, meninggalkan anak korban Vina dengan posisi terlentang di pembatas tengah jalan. Nah, setelah dari lahan kosong tadi itu diperkosa katanya bergilir, terus dibawa lagi ke jembatan Talun, dan Peggy inilah yang meletakkan Vina ke pembatas jalan ya dengan posisi terlentang. Oke, lanjut. Peran Andi. Peran Andi, DPO. 1.
berkumpul bersama dengan 8 terpidana dan 2 DPO lainnya, Peggy alias Perong dan Dani DPO, di warung Bunining di Jalan Perjuangan RT 02, RW 10, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sambil meminum minuman keras jenis ciu yang dicampur dengan minuman Bicola. Selanjutnya, sekira 21 WIB, Bunining mengusir mereka. Nah, tadi itu kalau sama ya, ini ya Peggy alias Perong, ketiga DPO itu ada di situ. Ternyata Dani, Andi ya, menurut narasi keputusan ketiga hakim tersebut ada di warung Bu Nining. Sebenarnya kalau benar-benar ada, Bu Nining pun tahu gitu. Kalau benar-benar ada kan, bersama ke-8 terpidana lain gitu loh, minum ciu dan Bicola. Oke, lanjut. 2. Bersama dengan 8 terpidana dan 2 DPO lainnya, Peggy alias Perong dan Dani, Andi melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakbor sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Nah, ini juga Andi juga ikut melempari ya motornya Muhammad Rizky Rudiana. Terus lanjut. Mengejar anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina, di mana Andi, DPO, menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fiction ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Dia mengejar ya Rizky Rudiana dan Vina menggunakan dia sendiri ya Andi DPO ini Yamaha Fiction. Oke, lanjut. 4. Andi DPO memukul anak korban Muhammad Rizky Rudiana dengan tangan kosong sebanyak 5 kali ke bagian wajah sebelah kiri. Nah, Andi DPO ini kalau tadi kan PG Les Perong menyabut ya. Menyabut pakai samurai, kalau Andi ini memukul 5 kali dengan tangan kosong ke wajah sebelah kiri Rizky Rudiana. Terus 5. Setelah sampai di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situnganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Andi DPO memukul di bagian muka anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Dipukul lagi ya, setelah sampai di lahan kosong juga dipukul lagi oleh Andi DPO ini ya. Oke, lanjut. Dalam keadaan terlentang, anak korban Vina oleh saudara Andi DPO dibuka bajunya, kemudian disetubuhi secara bergantian. Andi DPO ini memerkosa juga anak korban Vina sesuai dengan keputusan hakim. Oke, lanjut. 7. Andi DPO memukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan anak korban Vina. Setelah diperkosa dipukul lagi bagian kanan anak korban Vina ini oleh Andi DPO. Kaki kanan ya, bagian kaki kanan Vina ya. Oke, lanjut. 8. Anak korban Muhammad Rizky Rudiana dibawa kembali ke flyover Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan diapit oleh Dani DPO dan Andi DPO dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Nah, ini poin terpaling penting ya. Ternyata setelah dari lahan kosong dibalikkan lagi ke jembatan Talun. Nah, yang membawa Muhammad Rizky Rudiana adalah kedua DPO ini, Dani dan Andi, menggunakan sepeda motor korban. Pak Kapolri, kalau kedua ini fiktif, bagaimana itu novel picisannya? Bisa dipertanggungjawabkan nggak ini? Ini karya ilmiah anak SD pun nggak lolos ini. Ya, nggak usah sarjana ya. Dan herannya karya ilmiah yang berantakan ini dipercayai oleh ketiga hakim sampai ke PK kemarin. Karena keputusan PK kemarin menolak, berarti kembali lagi ke keputusan awal. Ini dia novel picisan jadinya, di mana novel picisan itu hanya diperankan oleh orang-orang yang fiktif. Nama ini adalah fiktif belaka, maka disebut ini novel picisan. Karena aktor-aktornya yang dalam novel picisan itu kan biasanya nama-nama serampangan ya, nama-nama fiktif. Nah, ini dia mirip dengan ini karya ilmiah Polda Jabar dan Polres Cirebon ya. Kalau ini fiktif, Dani dan Andi, siapa yang mengangkat ke jembatan Talun? Pertanyaan sederhana kepada Kapolri dan Hakim PK kemarin itu. Aduh, parah. Oke, lanjut. Peran Dani DPO. 1. Berkumpul bersama dengan 8 terpidana dan 2 DPO lain, Peggy alias Perong dan Andi,
di Warung Bu Nining di Jalan Perjuangan, RT 02, RW 10, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sambil meminum minuman keras jenis ciu yang dicampur dengan minuman bikola. Selanjutnya, sekira pukul 21 WIB, Bu Nining mengusir mereka. Nah, ini sama ya, yang menegaskan bahwa ke-11 orang tersebut, 8 terpidana, 3 DPO, itu diusir oleh Bu Nining. Karena berkumpul mungkin sudah lewat, ya. Kalau nah, itu berarti kan Bu Nining ini tahu harusnya dan semua saling kenal. Ya. Berarti harusnya tidak fiktif. Ya. Harusnya tidak fiktif. Oke, lanjut. 2. Bersama dengan 8 terpidana dan 2 DPO lain, Peggy alias Perong dan Andi DPO, melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spatbor sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Oke, lanjut. Mengejar anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina, di mana Sudirman berboncengan dengan saudara Dani DPO mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Nah, menurut keputusan Dani ini ya berboncengan dengan Sudirman mengejar mereka ya kedua korban ke jembatan Talun. Oke, lanjut. 4. Dani DPO memukul dengan menggunakan bambu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Nah, Dani ini sentral juga ya memukul menggunakan bambu yang menurut PK kemarin, di sidang PK kemarin, Sudirman mengatakan bambu itu digergaji oleh polisi. Ya. Nah, di sini Dani memukul dengan bambu itu. Ya, udah Daninya fiktif, bambunya buatan sendiri ya. Homemade by Polsek. Oke, lanjut. 5. Dani DPO memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh anak korban Vina. Dani juga memukul ke Vina ya dengan tangan kosong. Oke. 6. Sepeda motor anak korban Muhammad Rizky Rudiana dibawa oleh saudara Dani DPO dari jembatan Talun ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan, Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Danilah yang membawa motor korban Muhammad Rizky Rudiana dari jembatan Talun ke lahan kosong ya, si Dani ini. Oke, lanjut. 7. Setelah sampai di lokasi lahan kosong tersebut, Dani DPO membuka celana anak korban Vina dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban Vina hingga saudara Dani DPO mengeluarkan air mani di paha anak korban Vina. Jadi Dani ini DPO yang sentral juga sama seperti dua tadi ya, Peggy alias Perong dan Andi. Dia memerkosa korban Vina, bahkan sangat detail ya, seperti novel Vicisan mengeluarkan air mani di paha anak korban Vina. Bagaimana tanggapannya Pak Listio Sigit Prabowo? Sangat detail ini ya, seperti layaknya novel Vicisan. Mana itu yang fiktif DPO itu? Aduh, jangan bungkam aja, Anda tidak punya bungkam Kapolri. Ayo, 8. Anak korban Muhammad Rizky Rudiana dibawa kembali ke flyover Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan diapit oleh Dani DPO dan Andi DPO dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Ini tadi seperti penjelasan saya ya, karena ini Dani dan Andi tadi Andi, ini Dani ya, sama, mereka lah yang membawa korban Muhammad Rizky Rudiana dari lahan kosong kembali lagi ke jembatan Talun. Dan nama ini ya, saya ingatkan lagi, ketiga nama ini berasal dari BAP Aibtu Rudiana yang sangat powerful sekarang ya, bahkan melebihi kekuatannya, melebihi dari Listio Sigit Prabowo Kapolri ya. Ini berasal dari itu, orang hebat itu, ya, orang yang sangat kuat itu. Sampai sekarang Listio Sigit Prabowo sampai hemat bicara mengenai memanggil nama Ibtu Rudiana pun sudah susah dia.
Ya, entah siapalah orang di balik itu Rudiana ini, saking kuatnya ya. Kalau orang lain, polisi lain saya lihat gampang aja langsung diciduk. Kenapa ini spesial kali nih? Ya, Listio, Sigit. Ya, Pak Sigit, bagaimana ini? Kalau benar ini DPO ini tidak fiktif, Anda kan tinggal menginterogasi, mewawancara secara intensif itu, memeriksa Rudiana itu. Ya, benar tidaknya itu ada DPO itu, karena itu dia dari ketiga DPO namanya dari BAP Rudiana. Kalau Rudiana terdapat berbohong, maka gugurlah semua reka adegan di novel Picisan ini. Gitu loh. Ya, kalau sudah gugur, ya kalian yang mengajukan PK. Sigit Prabowo. Ya kasihan anak manusia. 7 orang dipidana seumur hidup. Apa nggak ada rasa kemanusiaanmu, Listio Sigit Prabowo? Mundur aja lah kau. Bungkam itu bukan hakmu sebagai pejabat publik. Kalau minta anggaran, langsung datang kau ke DPR itu, Komisi 3 RDP. Kalau minta naik anggaran, kalau masalah penting di rakyat, diam kau, bungkam kau. Bosan kami lihat wajahmu itu. Udah terlalu lama ya, Kapolri nggak ada prestasi, cuma terburuk se-Asia Tenggara. Bungkam pula sifatnya. Oke, sampai jumpa ya, kita teriakkan terus karena apa? Kalau ini dibiarkan, maka siapapun kita bisa diciduk dari jalan, lagi nongkrong-nongkrong, minum kopi, cidukkan, buat novel Picisan semacam ini. Ya, hanya dibutuhkan 2 atau 3 saksi palsu, saksi dusta, selesai kita. Ya, walaupun hakimnya nanti hakim sudah S2, magister hukum, tetap aja mereka tunduk dengan novel Picisan semacam ini ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.